Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya kita bisa ngebangun bentuk geometris yang rumit banget atau bahkan kayaknya mustahil tanpa pakai alat pahat sama sekali atau tanpa ngandelin cetakan pabrik yang harganya selangit? Selamat datang di ulasan kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat mandu kalian ngebahas sains keren di balik manufaktur aditif atau yang lebih sering kita dengar dengan sebutan additive manufacturing. Mari kita selami bareng-bareng teknologi yang lagi ngerombak total wajah industri modern ini. Oke, buat hari ini kita bakal membedah 5 topik utama. Pertama, revolusi lapis demi lapis. Terus, ekstrusi sebagai fondasi filamen. Ketiga, memahat dengan cahaya. Keempat, sintering dan pengikatan serbuk. Dan yang terakhir, kita bakal ngintip kemana masa depan teknologi ini bakal bawa kita. Kita mulai dengan bagian pertama, revolusi lapis demi lapis. Ini benar-benar sebuah pergeseran paradigma. Kalau dulu kita terbiasa sama subtractive manufacturing. Bayangin aja, kalian lagi memahat balok batu besar, membuang bagian yang nggak perlu pakai mesin atau pisau. Nah, additive manufacturing ini kebalikannya. Kita ngebangun objek dari nol, lapis demi lapis, langsung dari sebuah file digital, sama sekali tanpa pisau atau alat potong. Jadi, secara definisi resminya, manufaktur additive ini menghasilkan model fisik padat secara langsung dari gambar desain cat 3 dimensi dengan menyusunnya dalam lapisan-lapisan yang berurutan. Singkatnya, ini jalan tol yang super cepat dari sekedar desain di layar komputer langsung jadi barang fisik yang nyata. Biar gampang ngebayanginnya, coba deh pikirin soal mengiris roti tawar. Tapi prosesnya diputer mundur. Software komputer itu motang model 3D jadi irisan-irisan yang super duper tipis, biasanya cuma 0,03 sampai 0,5 mm. Terus mesinnya numpuk dan ngerekat irisan-irisan tipis tadi satu persatu buat ngebentuk satu roti utuh dari nol. Masuk akal kan? Dan jangan salah sangka, kita di sini bukan cuma ngomongin soal nyetak mainan plastik murahan loh. Mesin-mesin ini bisa pakai material yang luar biasa beragam. Mulai dari polimer yang lentur banget kayak karat, plastik keras macam polikarbonat, sampai logam kelas industri yang super kuat kayak titanium dan baja. Gila kan? Bahkan, teknologi ini bisa nyetak keramik dan pasir pengecoran. Lanjut ke bagian kedua, ekstrusi. Ini semacam fondasi filamennya. Proses ekstrusi atau FDM ini sebenarnya logis dan terstruktur banget. Pertama, mesin bakal manasin filamen polimer sampai meleleh. Terus, material yang udah cair ini didorong keluar atau diekstrusi lewat nozzle kecil yang geraknya ngikutin pola tertentu. Material itu bakal langsung nempel kuat ke lapisan sebelumnya. Terakhir, meja cetaknya turun sedikit dan siklus numpuk ini diulang terus sampai barangnya jadi. Coba kita lihat studi kasus mainan Super Soccer ini. Ini bukti nyata, lompatan fantastis dari cuma gambar digital CAD jadi prototipe fisik yang beneran bisa dipakai. FDM ngebuktiin kalau desain mainan air yang cukup rumit ini beneran bisa nahan dan nyemprotin air dengan baik, jauh sebelum perusahaannya harus bakar uang miliaran buat bikin cetakan produksi massalnya. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, fotopolimer. Di sini kita seolah memahat dengan cahaya. Teknik ini namanya stereolitografi, atau sering disingkat STL. Kalau tadi kita pakai plastik leleh, proses ini beda lagi. STL pakai tembakan laser ultraviolet buat ngerasin cairan fotopolimer jadi bentuk padat. Lasernya nembak pola tertentu, lapis demi lapis, tepat di dalam bak berisi cairan polimer itu. Kayak sulap, tapi ini murni sains. Tapi tunggu, ada terobosan yang lebih gila lagi nih. Namanya teknologi klip. Klip ini nggak lagi nyetak lapis demi lapis yang putus-putus. Mesinnya pakai jendela khusus yang bisa ditembus oksigen buat nyiptain semacam zona mati. Karena oksigen ini mencegah polimer mengeras di bagian bawah, mesinnya bisa narik objek perlahan-lahan ke atas secara mulus langsung dari cairan resin. Gak ada jeda sama sekali. Jadi, angka yang harus kalian ingat dari klip ini adalah 100 kali lipat. Yap, ini bener-bener game changer. Teknologi klip ini ngubah aturan main, karena bisa ngasilin barang 100 kali lebih cepat dibanding proses cetak 3D lainnya. Kecepatannya beneran gak main-main. Biar lebih kebayang seberapa ngaruhnya kecepatan tadi di dunia nyata, kita lihat deh soal sepatu Adidas Futurecraft 4D ini. Adidas ngumpulin data gerakan atlet buat bikin desain sol yang tingkat kelenturannya diatur sedemikian rupa pakai struktur metamaterial, terus mereka cetak langsung bentuk 3D-nya. Coba kita cermati angka-angka luar biasa dari kerjasama Adidas dan teknologi klip ini. Kecepatan mesinnya bikin Adidas sama sekali nggak butuh lagi proses cetak tradisional. Mereka berhasil ngevaluasi 50 iterasi desain dan nguji 150 jenis resin dengan sangat cepat. Hasilnya,
Mereka bisa memproduksi massal 100.000 pasang sepatu setiap tahun. Ini bukti mutlak kalau teknologi ini udah resmi loncat dari sekedar alat bikin prototipe jadi mesin pabrik sungguhan. Lanjut ke bagian keempat, alas serbuk atau powder beds. Kita bahas soal sintering dan pengikatan. Cara kerja alas serbuk ini juga berulang-ulang. Pertama, mesin nyebar lapisan serbuk yang tipis banget. Kedua, mesin nyatuin lapisan serbuk itu sesuai bentuk objeknya. Ketiga, pistanya turun sedikit, dan siklus ini diulang terus sampai objeknya terkubur utuh di dalam tumpukan serbuk. Nah, yang bikin ini keren, serbuk sisa di sekelilingnya secara alami bakal nopang objek selama proses cetak. Jadi kita sama sekali nggak butuh tiang penyangga tambahan. Umumnya, ada dua cara buat nyatuin serbuk-serbuk tadi. Pertama, Selective Laser Sintering, atau SLS, yang pakai tembakan laser panas buat ngelelehin serbuk polimer atau logam. Terus, yang kedua, ada Binder Jet Printing. Kalau yang ini, kerjanya lebih mirip printer tinta biasa di rumah, di mana mesinnya nyemprotin lem cair ke serbuk biar pada nempel jadi satu objek padat. Dan hasil cetakan Binder Jet ini detailnya gila banget. Karena mesin bisa nyemprotin cairan pengikat dengan warna yang beda-beda, kita bisa bikin model anatomi tangan manusia yang full color sekaligus transparan kayak gini. Coba bayangin betapa ngebantunya detail sedalam ini buat riset atau dunia kedokteran. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, melampaui pembuatan prototipe. Kira-kira seperti apa ya masa depan teknologi ini? Jadi, keuntungan krusialnya ada di kustomisasi massal. Kita bisa ngerancang alat bantu medis atau prostetik yang ukurannya benar-benar spesifik dan presisi buat setiap pasien. Nggak cuma itu, ini juga ngebuka jalan buat manufaktur terdistribusi. Bayangin aja, seorang anak butuh gips penahan patah tulang yang tahan air. Kita bisa langsung cetak gipsnya tepat di sebelah ranjang rumah sakit anak itu, tanpa harus nunggu pengiriman berhari-hari dari pabrik luar kota. Tapi ini baru pemanasan. Di garis terdepannya, para ilmuwan lagi sibuk ngembangin bioprinting. Mereka masukin sel-sel hidup ke dalam tinta biologis buat nyetak jaringan tubuh manusia yang berfungsi beneran. Bahkan untuk ambisi yang lebih ekstrim lagi, ada rencana pakai teknologi pencetakan beton raksasa buat ngembangun tempat tinggal astronot untuk misi eksplorasi di planet Mars. Mulai dari merintis pencetakan organ tubuh manusia yang hidup, sampai rencana ngebangun rumah beton di planet Mars, teknologi ini seolah nggak kenal batas. Jadi, ada satu pertanyaan buat kalian semua untuk menutup sesi ini. Kira-kira inovasi apa lagi ya yang bakal kita cetak di masa depan? Terima kasih banyak udah gabung di ulasan kita tentang manufaktur aditif ini, dan sampai jumpa!